Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Mardianti dari kelas 2 PGSD dengan NPM 2200110521128. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran tentang ekosistem. Tugas ini diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Yang pertama ada pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan antara komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Komponen biotik yaitu komponen yang meliputi makhluk hidup, seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Komponen abiotik yaitu unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, dan udara. Sederhananya, ekosistem adalah hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua ada jenis-jenis ekosistem. Secara umum ada 3 tipe jenis ekosistem. Yang pertama ekosistem air, kedua ekosistem darat, dan yang ketiga ekosistem buatan. Jenis ekosistem yang pertama yaitu akuatik atau air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Ekosistem air dibagi lagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar merupakan ekosistem dengan habitat yang sering terdapat di air tawar yang kaya dengan mineral dan pH sekitar 6. Kondisi di permukaan air tidak selalu tetap kondisinya. Ada fase naik turun, bahkan suatu ketika air tawar dapat mengering karena cuaca yang tidak menentu. Yang kedua ada ekosistem air laut. Ekosistem laut adalah kehidupan di laut yang mencakup unsur biotik dan unsur abiotik. Unsur biotik ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anemon. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Yang ketiga ada ekosistem estuari. Estuari atau muara merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Contoh hewan yang hidup di dalamnya yaitu cacing, kerang, kepiting. Keempat, ada ekosistem pantai. Dinamakan demikian karena yang paling banyak tumbuh di gundukan pasir adalah tumbuhan Ipomoea pescaprey yang tahan terhadap hempasan gelombang dan angin. Tumbuhan yang hidup di ekosistem ini menjalar dan berdaun tebal. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Yang kelima ada ekosistem sungai. Ekosistem sungai merupakan habitat bagi organisme akuatik yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Organisme akuatik tersebut diantaranya adalah tumbuhan air, plankton, perifiton, bentos, ikan, serangga air, dan lain-lain. Yang keenam ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini berada di laut yang dangkal dan jernih, sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalamnya. Adapun organisme yang hidup di dalamnya adalah bintang laut, ganggang, hewan-hewan spons, dan berbagai jenis ikan, moluska, dan terumbu karang. Yang ketujuh ada ekosistem laut dalam. Ekosistem ini berada di palung laut atau bagian laut yang paling dalam. Cahaya matahari pun tidak dapat masuk ke dalamnya. Organisme-organisme yang hidup di dalam ekosistem laut dalam ini adalah ikan-ikan yang dapat memancarkan cahaya sendiri, organisme pengurai, dan predator. Dan yang terakhir adalah ekosistem lamun. Lamun atau seagras adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Tumbuh-tumbuhan ini hidup di habitat perairan pantai yang dangkal. Jenis ekosistem yang kedua adalah terrestrial atau darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem daratan merupakan gambaran interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya secara umum. Macam-macam ekosistem darat, yang pertama adalah tundra. Tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Pertumbuhan tanam di daerah ini hanya 60 hari. Contoh tumbuhan yang dominan adalah sphagnum, lichen, tumbuhan biji semusim, tumbuhan perdu, dan rumput alang-alang. Yang kedua adalah karst atau disebut juga batu gamping atau gua. Karst adalah daerah yang terdiri atas batuan kapur yang berpori
tinggi sehingga air di permukaan tanah selalu merembes dan mengalir ke dalam tanah. Yang ketiga adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan hutan dengan pohon-pohon tinggi dan iklim yang hangat, dan banyak ditemukan di wilayah sekitar khatulistiwa. Dalam hutan hujan tropis sering terdapat tumbuhan khas yaitu liana atau rotan dan anggrek sebagai epifit. Hewannya antara lain adalah kera, burung, badak, babi hutan, harimau, burung hantu, dan banyak lagi. Yang keempat adalah hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang yang memiliki 4 musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Hewan yang terdapat di hutan gugur ialah antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun atau sebangsa luwak. Yang kelima yaitu taiga. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali, sedangkan hewannya antara lain mus, beruang hitam, ajag, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Yang keenam ada sabana. Sabana merupakan ekosistem khas wilayah dengan curah hujan rendah. Ekosistem ini terdapat di Jawa bagian timur, Nusa Tenggara, sampai ke Papua. Jenis rumput yang dominan di ekosistem sabana adalah Heteropogon contortus. Yang ketujuh yaitu padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah ekosistem daratan yang terbentuk secara alami di mana rumput tumbuh di lahan yang sangat luas dengan curah hujan rendah. Hewannya antara lain bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan ular. Yang kedelapan adalah gurun. Terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri ekosistem gurun adalah gersang dan curah hujan rendah. Contoh tumbuhan yang hidup di gurun yaitu kaktus. Hewan yang hidup di gurun antara lain rodentia, semut, ular, kadal, katak, kalajengking, dan beberapa hewan nokturnal lainnya. Jenis ekosistem yang ketiga adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh ekosistem buatan diantaranya yaitu bendungan. Kedua ada hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus. Gambar ini adalah gambar pohon pinus. Yang ketiga adalah sawah tada hujan. Yang keempat ada sawah irigasi. Yang kelima ada perkebunan sawit. Yang keenam ada kota dan desa. Dan yang terakhir adalah ekosistem ruang angkasa. Materi selanjutnya yaitu rantai makanan. Rantai makanan merupakan serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu, sehingga terdapat peran sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai bagi kelangsungan hidup suatu makhluk. Di sini ada contoh rantai makanan. Rumput yaitu sebagai produsen, belalang, katak, ular, dan elang yaitu sebagai konsumen, dan jamur yaitu sebagai dekomposer atau pengurai. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Di sini ada contoh jaring-jaring makanan dan kalian bisa lihat sendiri. Berikutnya adalah hubungan antara ekosistem dan jaring-jaring makanan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara jaring-jaring makanan dan ekosistem di lingkungan sekitar. Jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dapat menggambarkan kestabilan ekosistem tersebut. Semakin besar jaring-jaring makanan maka semakin stabil pula ekosistem terbentuk. Sekian materi yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.